Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Jumat 28 Januari 2022. Judul Renungan, Kesombongan Rohani. Diambil dari Nats Lukas pasal 18 ayat 9-14. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Pada umumnya, orang-orang Yahudi memandang orang Farisi dan pemungut cukai secara berbeda. Orang Farisi dihormati karena dikenal sebagai pemimpin spiritual orang Yahudi. Sedangkan pemungut cukai dianggap pengkhianat orang Yahudi karena bekerja mengumpulkan pajak kaumnya sendiri untuk penjajah. Di mata manusia, seharusnya Allah mengutuk pemungut cukai dan meninggikan orang Farisi. Sebab keduanya jelas menjalankan peran yang berbeda, bagai langit dan bumi. Namun, apa yang terjadi? Justru di akhir cerita yang mendapat pembenaran adalah si pemungut cukai. Mengapa bukan orang Farisi yang dibenarkan? Bukankah jelas-jelas mereka orang yang mengabdikan diri sebagai pemimpin spiritual dan menjalankan tugasnya untuk membimbing banyak orang mengenal hukum Taurat? Bukankah mereka melakukan pekerjaan yang mulia di waktu itu? Jawabannya sederhana, yakni karena adanya kesombongan rohani. Kesombongan ini adalah bentuk dari merasa diri benar, lebih baik dari orang lain, dan suka merendahkan. Mereka memang tidak mencuri, tidak berbuat zina, apalagi melakukan kekerasan. Mereka terlihat suci dan tanpa cela melalui doa-doa yang mereka tunjukkan. Namun sebenarnya hati mereka tidak tertuju pada Tuhan. Ini pun juga merupakan dosa di mata Tuhan. Hari ini, mungkin kita rajin beribadah. Seorang pelayan Tuhan di gereja, tergabung dalam banyak komunitas pemuritan. Namun, apakah benar kita melakukan semuanya itu untuk memuliakan Tuhan? Atau mencari kemuliaan diri sendiri? Kadang kita dapat menjadi lupa diri ketika menerima terlalu banyak sanjungan manusia. Kita lupa bahwa pada dasarnya kita semua hanyalah orang berdosa yang hidup dari anugerah Allah semata. Bukan apa yang kelihatan yang dilihat Tuhan, melainkan apa yang tersembunyi di dalam hatilah yang dinilai Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita